Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Bersyukur suamimu perkasa kamu bisa puas di ranjang. Sang dokter keluar ruangan. Roni segera menghampirinya. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Tanya Roni khawatir. Maaf ibu, Dian tidak bisa tertolong lagi. Dia sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakitnya. Beliau sudah meninggal. Fanny menutup mulutnya tak percaya kalau Dian meninggalkan mereka. Sedangkan Roni menggeleng cepat, dia menerobos masuk ke dalam ruangan. Tubuh Dian terbujur kaku dengan wajah yang sudah pucat pasi. Terlihat senyum manis pada wajah yang sudah menjadi mayat ini. Sayang, kenapa kamu pergi? Bangun sayang, pekik Roni yang tidak bisa menerima kenyataan. Dunianya seakan hancur, perempuan yang baik dan ibu dari anak. Anaknya sudah pergi untuk selamanya. Meskipun dia sudah menikah dengan Fanny, tapi sosok Dian tetap yang utama. Roni sangat mencintai istrinya ini. Perempuan lemah lembut dan kuat ini selalu menjadi penyemangat untuk Roni. Maafkan aku sayang, sudah tidak bisa menjaga kamu. Bangun, aku mohon kamu bangun sayang. Lanjut Roni menggerakkan tubuh Dian, tapi tidak ada pergerakan dari perempuan cantik ini. Fanny memegang kaki Dian, menciumnya berulang kali. Dia mencoba meminta maaf pada perempuan itu. Roni tidak bisa menahan rasa sedihnya lagi. Dia menyesal menuruti kemauan Dian untuk tidak berangkat ke luar negeri. Dian perempuan kuat, tak pernah sekalipun dia mengatakan kesakitannya pada Roni. Hanum yang sedang bekerja mendapatkan kabar tentang kematian Dian. Dia segera berjalan ke ruangan Daniel. Pak, ups, maksud saya Pak Daniel tuh saya mau izin dulu, ujar Hanum gugup. Karena ada Sonia di ruangan itu, Sonia sedang membacakan jadwal Daniel siang ini. Kamu keluar dulu Sonia, perintah Daniel, dan diangguki Sonia dengan kesal. Padahal baru saja dia ingin menggoda Daniel, tapi Hanum sudah masuk. Kenapa Bun? Tanya Daniel. Kamu dapat kabar dari Om Roni? Tanya balik Hanum. Daniel menarik tubuh Hanum untuk duduk di atas pangkuannya. Nanti ada yang datang, Pak. Biar saja, kalau ada yang datang aku akan katakan kalau kamu istriku, jawab Daniel sambil mencium bibir Hanum sekilas. Pak, istri Om Roni meninggal. Dian, tanya Daniel terkejut. Iya, Fanny menghubungiku, Pak. Kenapa Roni tidak menghubungi Papa? Mungkin dia belum sempat. Aku mau ke sana lihat Fanny, Pak. Ayo kita berangkat sekarang, Bun, ajak Daniel. Pekerjaan Papa bagaimana? Tanya Hanum. Bisa di-cancel, Bun, kita lihat sekarang. Kamu hubungi Fanny, tanyakan keberadaan mereka di mana, ujar Daniel dan diangguki Hanum. Sepasang suami istri ini keluar dari ruangan Daniel. Sonia, cancel semua jadwal saya siang ini. Tapi Pak, cancel, tekan Daniel membuat Sonia menunduk takut. Sonia menghentakkan kakinya kesal pada Hanum. Anak baru itu harus diberi pelajaran, agar dia tahu diri, kesal Sonia. Selesai penguburan mereka langsung pulang ke rumah Roni. Sabar ya Ron, mungkin ini sudah jalannya, kamu harus ikhlas.
ujar Daniel menepuk pundak sang sahabat. Sedangkan Hanum berada di sebelah Fanny, tidak ada yang tahu kalau Fanny adalah istri Roni. Roni tidak sanggup menatap wajah sang anak yang sangat terluka kehilangan ibu mereka. Gue belum bisa terima Neil, kasihan anak gue, dia masih butuh sosok ibunya. Dian pergi tanpa meninggalkan pesan apapun. Lu tahu kan Caca masih belum mengerti apa-apa. Ini takdirnya Ron. Semoga Fanny bisa jadi ibu sambung yang baik untuk anak lu nanti ya, ujar Daniel. Daniel tidak mengetahui kalau ada anak pertama Roni yang mendengarkan ucapannya. Kamu sabar dulu dong, aku juga sedang usaha sekarang. Daniel tidak mau bertemu aku saat ini. Untung saja kehamilan ini bisa aku jadikan senjata agar dia tidak menceraikanku sekarang. Kalau saja kami bercerai kita dapat apa? Ujar Susan melalui sambungan telepon. Robbie terus mendesaknya untuk meracuni Daniel sekarang juga. Tapi aku butuh uang sayang, kamu tahu sendiri kan aku tidak bekerja, dari mana uang untuk makan dan bensin. Kecuali kamu bisa memberikannya, balas Robbie dari seberang sana. Kamu tuh, ya usaha dong, kalau terus begini aku juga tidak ada uang. Rencana kita belum berjalan dan sekarang Daniel tidak memberikanku uang sepeser pun. Karena dia sudah tahu perselingkuhan kita. Kamu jual dululah apa yang kamu punya, nanti aku ganti kalau sudah ada uang. Kamu begitu terus, ganti tapi tidak pernah sekalipun diganti, ketus Susan. Kok kamu jadi perhitungan begini sih, San? Aku ini papanya Aditya loh, anak kita. Kalau papanya memang kenapa, nggak pernah kasih uang juga kamu. San, kamu ingatkan aku yang berjuang untuk kita. Aku yang mengajari kamu banyak hal agar bisa mengecoh Daniel, kamu lupa? Jangan jadi kacang lupa kulitnya, San, marah Robbie. Terserah kamu, aku pusing kalau berdebat, nanti aku pikirkan dulu. Cepat kamu transfer, aku butuh uang sekarang, pinta Robbie dari seberang sana membuat Susan kesal. Andai saja dia tidak hamil anak Robbie, pasti hidupnya akan senang bersama Daniel. Tapi sekarang Daniel malah impoten, dia membutuhkan Robbie untuk memuaskan nafsunya. Susan membuang ponselnya ke ranjang, perasaannya kesal. Karena dia harus menjual sebagian perhiasannya lagi untuk biaya hidup bersama Robbie. Kalau terus begini lama-kelamaan bisa habis semuanya, kesal Susan. Pa, aku kasihan deh sama Fanny, ujar Hanum saat mereka di perjalanan pulang ke apartemen. Kenapa, Bun? Bunda lihat Om Roni sangat mencintai Mbak Dian. Bunda takut jika kematian Mbak Dian justru menjadi petaka untuk Fanny, ungkap Hanum. Tidak mungkin, Bun. Roni lelaki baik, jangan berpikir macam dia tidak akan menyakiti Fanny. Apalagi sekarang Roni butuh dengan Fanny. Iya, Pak, tapi Bunda takut anak Om Roni tidak bisa menerima Fanny. Lalu Om Roni lebih menutup diri karena kematian Mbak Dian, dan nasib Fanny bagaimana? Bun, lelaki itu butuh wanita. Fanny bisa mengunci Roni jika memang Roni berbuat buruk padanya. Maksudnya apa? Jangan dikasih jatah,
Jawab Daniel singkat sambil terkekeh kecil. Isi otakmu ke situ mulu pa, kesal Hanum memukul pelan lengan sang suami. Terus kemana lagi bun, kalau lihat kamu ya hanya itu. Apalagi kalau kamu pakai linge. Merah bun pasti bertambah cantik lagi, bujuk Daniel. Pasalnya selama menikah Hanum belum pernah sekalipun memakai linge. Seperti kebanyakan istri orang kaya. Nggak usah ngarah ke sana pa, aku capek. Ceka, capek mulu tapi kalau sudah dimasukin mangap juga, gumam Daniel. Membuat Hanum mengarahkan pandangannya malu. Akhir ini Daniel memang semakin agresif. Hingga Hanum sendiri kewalahan dengan sang suami, tapi Hanum menyukai apapun yang dilakukan suaminya ini. Mas, lebih baik aku pulang dulu. Tidak enak jika terus di sini, ucap Fanny pelan dan hanya diangguki Robi. Saat ini dia sangat terpukul dengan kepergian Dian. Robi juga belum bisa mengenalkan siapa Fanny dalam keadaan berduka ini. Robi berdiri hendak mengantar Fanny, tapi Fanny menahannya. Dia tidak mau orang curiga dengan kedekatan mereka saat ini. Fanny mengerti posisi mereka tengah diperhatikan orang banyak. Aku bisa sendiri mas. Tidak perlu khawatir, aku sudah memesan taksi. Kamu jaga anak. Anak saja mas, ujar Fanny dan diangguki Robi. Interaksi keduanya tidak luput dari tatapan anak pertama Robi. Dia terus mengawasi gerak-gerik ayahnya. Apalagi sejak Daniel mengatakan ada Fanny yang akan menjadi ibu sambung mereka, membuat anak Roni tidak suka. Daniel mengelus lembut perut sang istri saat mereka hendak tidur. Sayang, tadi kenapa tidak ke ruangan papa? Papa menunggu bunda lama loh, tanya Daniel. Ada Susan di sana, jawab Hanum cemberut. Kamu bertemu dia? Tanya Daniel lagi. Lalu dia meyakinimu bun? Tidak, justru aku yang menyakitinya pa, jawab Hanum jujur. Kok bisa, kucing lucu seperti bunda melawan serigala berbulu domba itu? Ya bisalah, meskipun terkadang aku jadi kucing lucu, tapi aku tetap memiliki kuku yang tajam pa. Aku tidak bisa hanya berdiam diri di saat ada musuh yang menyerang, jawab Hanum membuat Daniel gemas dan menciumnya. Bun, papa takut kalau tidak bisa bercerai sekarang dari Susan. Bunda tahu sendiri kan Susan sedang hamil. Dia menjadikan kehamilannya sebagai senjata agar kami tetap bersama, jelas Daniel. Bunda tidak masalah pa, selagi papa bisa jaga cinta papa untuk bunda. No problem, yang penting papa tidak tidur bersama dia, jawab Hanum jujur. Egois memang kedengarannya. Tapi mau bagaimana lagi, bumil cantik ini tidak rela jika Anaconda sang suami bersarang di sangkar yang sudah banyak dimasuki orang. Pasti bun, papa tidak akan mengkhianati bunda, semuanya untuk bunda. Si Joni tahu sangkar yang enak bun, dia tidak akan mau merespon jika bersama perempuan lain. Rayu Daniel sambil terkekeh kecil. Gombal, cebik Hanum membuat mereka terkuekeh kecil. Daniel mencium pipi Hanum beberapa kali karena terlalu gemas dengan sang istri. Semakin hari Hanum semakin cantik di mata Daniel, dia tidak ingin siapapun mendekati sang istri. Besok bunda mau ke kampus pa, papa di rumah atau ke kantor,
tanya Hanum. Besok Papa ingin bertemu pengacara Ma untuk membahas tentang perceraian dengan Susan. Semoga saja cepat berakhir biar kita bisa hidup aman bertiga sama baby nanti. Amin, sahut Hanum lalu memeluk tubuh sang suami. Aditya menyesap minumannya, baru 2 kali ini lelaki tampan ini minum alkohol. Yang pertama dulu saat Riko mengajaknya untuk hadir dalam acara ulang tahun temannya di bar. Dan sekarang Aditya merasa frustasi. Aditya memikirkan nasib mamanya yang akan diceraikan oleh papanya. Aditya berharap dengan kehamilan sang mama, papanya mengurungkan niat agar tidak jadi bercerai. Pulang yuk Dit, ini udah malam banget, besok kita harus kuliah. Ajak Riko karena dia sudah ada janji dengan Lita malam ini. Kalau lu mau pulang, pulang aja kok, tinggalin gue sendiri di sini. Gue sedang gak mau pulang, kepala gue sakit lihat orang tua gue bertengkar terus, raco Aditya. Riko meninggalkan Aditya sendiri karena dia juga sudah janji dengan Lita. Aditya benar frustasi dengan keadaannya saat ini. Andai saja ada Hanum di sisinya, pasti dia tidak akan terpuruk seperti ini. Masak apa bun? Tanya Daniel sambil memeluk tubuh sang istri dari belakang. Daniel melingkari tangannya di pinggang Hanum posesif. Ini sandwich, jawab Hanum sambil tersenyum manis. Daniel mengecup pucuk kepala Hanum lembut lalu membenamkan kepalanya di leher istri sirinya ini. Daniel menghirup aroma tubuh Hanum yang selalu membuatnya candu. Geli pa, ucap Hanum. Daniel justru menggigit pelan bahu Hanum membuat Hanum terpekik kaget. Pa, sana, jangan ganggu, bunda lagi bikin sarapan. Hanum bergerak ke kanan kiri. Tapi Daniel terus mengikuti kemana arah sang istri. Bun, aku kangen, bisik Daniel. Kangen apanya, subuh tadi juga kamu sudah ambil start duluan. Aku mau ke kampus pa, nanti kamu malah gak ada sarapan loh, ujar Hanum. Aku mau sarapan yang lain bun, senyum mesum terulas dari bibir laki tampan ini. Hanum menggeleng kecil suaminya ini semakin hari semakin agresif. Tidak ada hari tanpa bercinta membuat Hanum geleng kepala dengan kelakuannya. Kamu ya, kemarin sudah, subuh tadi juga dan sekarang mau lagi. Bibir Hanum Mayun kesal dengan sikap Daniel. Daniel mencubit gemas hidung Hanum. Salah sendiri kenapa kamu makin hari makin seksi dan cantik membuatku selalu bergairah sayang. Dasar bos mesum, ketus Hanum meninggalkan Daniel, dia berjalan ke arah meja makan. Kamunya suka kan dimesumin sama bosmu ini, di kantor pun kamu mau. Mana ada, kamu tuh yang selalu pikirannya ngeres. Normal bun, daripada mikir batangan, kamu harus bersyukur suamimu ini perkasa. Kamu bisa puas diranjang, ujar Daniel menyusul langkah kaki sang istri. Udah pagi bahas itu, aku mau ke kampus, entar telat lagi. Papa antar bun, makanya makan terus mandi, aku tunggu di ruang tamu pa, ucap Hanum dan diangguki Daniel patuh. Daniel tersenyum, sejak bersama Hanum hidupnya semakin mudah. Dia menemukan vitaminnya tiap hari. Hanum penyemangat harinya, tiap hari Daniel selalu ingin bersama Hanum tanpa melewati 1 detik pun.
Daniel mengecup bibir Hanum lembut, kecupan yang awalnya pelan menjadi lumayan penuh cinta. Hanum mengalungkan tangannya di leher Daniel dan Daniel mengeratkan pelukannya. Dirasa sama kekurangan oksigen baru keduanya melepaskannya. Hanum tertawa kecil membuat Daniel bingung. "Kenapa, Bun? Ini ada bekas lipstik Bunda," jawab Hanum mengelap bibir sang suami. "Biar orang tahu kalau Papa sudah punya istri sayang. Semua orang juga tahu kamu sudah punya istri Pa, tapi bukan aku." "Jadi Bunda mau Papa kenalkan sebagai istri Papa?" tanya Daniel. "Tidak sekarang Pa, sudah ya Bunda, turun dulu, sudah telat ini." "Hubungi Papa jika sudah pulang Bun, jangan pulang sendiri," ingat Daniel dan diangguki Hanum patuh. Hanum keluar dari mobil dan berjalan ke arah gerbang kampus tanpa Hanum sadari ada mata yang memperhatikannya. Daniel memijak pedal gasnya dan melaju kencang membelah kota Jakarta. Perasaannya sangat bahagia meskipun masalahnya dan Susan belum selesai. Tapi dia selalu merasa muda jika di sisi Hanum. Fanny duduk tenang di sofa ruang tamu rumah Roni. Hari ini Roni ingin memperkenalkan Fanny sebagai ibu sambung anak-anaknya. Karena Roni juga tidak bisa meninggalkan anak-anaknya di rumah hanya dengan pembantu. Jadi Roni memutuskan Fanny untuk tinggal bersama mereka. Papa sadar dengan ucapan Papa, Mama baru 2 hari pergi Pa. Papa sudah mengenalkan Mama baru untuk kami, marah Andre anak pertama Roni. "Dre, kamu harus mengerti nak, Papa banyak sekali pekerjaan jadi tidak akan bisa mengurusmu terus." "Aku tidak minta diurus Papa, aku juga tidak diminta diurus dia," tunjuk Andre. "Apa jangan dia orang yang sudah membunuh Mama hingga meninggal? Karena dari awal Mama ditemukan dia ada di sana. Atau Papa juga bersekongkol dengan perempuan ini untuk membunuh Mama," tuduh Andre. "Dre, jaga bicaramu, yang sopan kalau bicara dengan orang tua. Mamamu pasti sedih kalau mendengar ucapanmu ini." "Papa mencintai Mama tidak mungkin berbuat setega itu. Peduli apa dengan itu, aku yakin Mama akan bahagia. Karena aku bisa menentang perempuan lain masuk ke rumah ini, cinta. Papa bicara cinta, tidak akan ada pengkhianat kalau memang cinta," ujar Andre. Dia seakan berbicara layaknya orang dewasa padahal Andre masih duduk di bangku SMP saat ini. "Apapun tanggapan kamu Tante Fanny tetap akan di sini. Dia yang akan menggantikan posisi Mama," tegas Roni. "Mas jangan begitu," tegur Fanny. Puas sudah membuat Mama saya mati dan sekarang kamu sok baik pada kami," pekik Andre. "Andre, cukup, jangan sampai Papa berbuat kasar sama kamu." "Mas, jangan kasar," pinta Fanny. Andre lari masuk ke dalam kamarnya, begitu juga anak kedua Roni yang mengikuti langkah kaki kakaknya. "Mas tenang, tidak segampang itu meluluhkan hati anak yang baru ditinggal ibunya. Kamu harus sabar," ucap Fanny. Roni hanya mengusap wajahnya kasar lalu pergi ke dalam kamar. Roni memandang foto Dian, dia sendiri bingung saat ini harus berbuat apa. Dian meninggalkannya begitu cepat hingga dia belum sempat menjelaskan situasi ini pada anak-anaknya.
Hanum merasa kesepian karena hari ini Fanny tidak masuk. Kenapa nggak masuk? Tanya Hanum melalui sambungan teleponnya. Di rumah Mas Roni, jawab Fanny sedikit pelan. Kenapa? Ada masalah? Nggak, cuma lagi perkenalan dengan anaknya saja, Nung. Oh, jadi kapan ngampus lagi? Aku bete nggak ada kamu, Van. Sepi banget di kelas. Ada aku juga, kamu sekarang lebih banyak fokus sama Om Daniel, goda Fanny. Ya setidaknya di kampus kita bisa bertemu kan, cerita bareng. Curhat gitu banyak yang ingin aku ceritakan. Iya, tunggu, sudah ada waktu luang ya. Mas Roni minta aku cuti dulu buat ngurus anaknya. Yah, jadinya lama nggak ketemu deh, Beb, ucap Hanum kecewa. Padahal hanya jam kampus mereka bisa bertemu. Daniel tidak membolehkan Hanum keluar dulu selain kampus dan kantor. Karena mengingat Hanum sedang hamil muda. Ayah, jauh aja, kamu bisa ajak Om Daniel main ke sini kok kalau kangen. Ya udah, aku mau telepon Papa Daniel dulu, ini sudah mau pulang. Sampai ketemu, Beb, bye. Bye, sahut Fanny menutup panggilan Hanum. Saat hendak mencari nomor sang suami, justru mulut Hanum dibekap dari belakang. Hanum ingin berteriak tapi kepalanya mendadak pusing dan pingsan. Buku dan ponsel yang dia pegang pun jatuh di jalan. Hanum diseret dan dibawa masuk ke dalam mobil lalu segera dilarikan ke tempat persembunyian yang sudah disiapkan. Daniel dari tadi mencoba menghubungi Hanum tapi tidak ada jawaban. Ponsel Hanum aktif tapi tidak dijawab membuat Daniel khawatir. Daniel memutuskan untuk menunggu Hanum di kampus saja. Aditya melihat ponsel tergeletak di jalan saat dia hendak ke parkiran mobilnya dan melihat ada buku juga. Aditya mengambilnya, tapi dia tidak bisa mengetahui ponsel siapa karena dikunci. Adit membuka buku tersebut dan melihat nama Hanum membuatnya kaget. Kenapa buku dan ponsel Hanum tergeletak di jalan? Daniel sudah sampai di kampus Hanum dan mencoba menghubunginya lagi. Di deringan kedua Daniel menghela nafas lega karena diangkat. Sayang, kenapa lama sekali mengangkatnya? Papa sudah cemas. Bunda di mana sekarang? Papa sudah di kampus, cecar Daniel. Papa, gumam Aditya membuat Daniel tersentak kaget. Kenapa sang anak mengangkat teleponnya? Mana Hanum? Di mana Hanum? Tanya Daniel. Ini Papa, tanya Aditya memastikan karena dia tahu pemilik suara ini. Papa sedang tidak ingin berdebat, Dit. Mana Hanum? Tanya Daniel lagi. Aku tidak tahu, Pa. Apa maksudmu, Dit? Ponsel Hanum dengan kamu dan kamu tidak tahu di mana keberadaan Hanum. Jangan bercanda, bentak Daniel bingung dengan jawaban Aditya. Aku menemukan ponsel dan buku Hanum tergeletak di jalan, Pa. Awalnya aku tidak tahu ini milik Hanum, tapi kenapa Papa? Kamu di mana? Papa kesana sekarang, potong Daniel. Parkiran, Pa, jawab Aditya pelan. Hatinya tak karuan kenapa papanya bisa berhubungan dengan Hanum. Ada apa ini? Tak menunggu waktu lama Daniel datang ke parkiran di mana Aditya menunggunya. Aku menemukan buku dan ponsel ini di sana, Pa. Tunjuk Aditya pada salah satu jalan ke arah parkiran. Di mana ruangan CCTV-nya? Tanya Daniel. Aditya membawa Daniel menuju ruangan CCTV dan meminta petugas untuk menyetelnya kembali.
Terlihat jelas Hanum sedang berdiri dan tiba-tiba dibekap oleh seorang lelaki dari belakang. Daniel mengepalkan tangannya kuat, beraninya lelaki itu membekap istrinya. Siapa dia? Tanya Daniel. Riko, gumam Aditya melihat Hanum diseret ke dalam mobil Riko. Aditya juga kesal kenapa Riko menculik Hanum. Siapa Riko? Dia temanku, Pak. Kamu lacak keberadaannya sekarang, Dit, pinta Daniel cepat. Aditya mencoba menghubungi ponsel Riko tapi tidak aktif. Daniel lalu menghubungi orang suruhannya agar melacak nomor plat mobil Riko. 5 menit kemudian Daniel mendapatkan kabar kalau Hanum dibawa ke arah Bogor. Gila Riko, kenapa dia menculik Hanum membawa ke sana? Apa mau Riko? Umpat Aditya. Ayo Dit, ikut papa, ajak Daniel. Dia sangat panik karena mengingat kondisi sang istri tengah hamil muda. Biar aku yang bawa, Pa, ucap Aditya. Dia tahu papanya tengah cemas, pasti tidak akan berkonsentrasi membawa mobil. Daniel merutuki dirinya sendiri, andai dia menunggu Hanum di gerbang kampus pasti tidak akan kejadian begini. Dalam pikiran Daniel saat ini Susanlah yang sudah menculik Hanum karena Hanum tidak memiliki musuh selain Susan. Apalagi kemarin Hanum sempat bilang dia sudah menyakiti Susan. Pikiran Daniel benar kacau. Daniel menghubungi beberapa orang kepercayaannya untuk segera meluncur ke arah Bogor. Agar mengepung mobil yang membawa Hanum. Jika terjadi apa pada Hanumnya, Daniel tidak akan membiarkan orang itu selamat dengan mudah, apalagi Susan. Kita kemana, Pak? Tanya Aditya. Hotel Adijaya, jawab Daniel. Membuat Aditya bingung, bukannya Hanum dibawa ke Bogor, kenapa mereka justru ke hotel? Pauk, Beb, jangan dibuat merah nanti Daniel tahu, racau Susan. Siang tadi Robi meminta dia bertemu di salah satu hotel di Jakarta. Karena Robi sudah tidak tahan lagi ini berhubungan dengan kekasihnya ini. Kamu harus jual lagi perhiasanmu nanti sayang, untuk membayarku, pinta Robi. Iya, kamu puaskan dulu aku, jawab Susan sambil mendesah nikmat. Suara pintu terdengar keras membuat keduanya menoleh. Robi segera mencabut miliknya dan memakai celana. Sedangkan Susan menutup tubuhnya dengan selimut. Mas Daniel, ujar Susan gemetar. Mama, pekik Aditya tak menyangka perbuatan mamanya begitu memalukan. Di mana kau menyembunyikan Hanum? Tanya Daniel mendekat pada Susan. Num, aku tidak tahu di mana dia, jawab Susan gugup. Jawab aku Susan, jangan sampai aku berbuat kasar. Di mana Hanumku? Bentak Daniel mencekik leher Susan. Pa, panggil Aditya. Bagaimanapun juga dia tidak tega melihat papanya menyakiti mamanya begitu. Orang suruhan Daniel memegang tangan Aditya agar Aditya tidak menghalangi Daniel. Aku Dakta, Umas, sungguh, ujar Susan lagi. Robi yang melihat ada celah untuk melarikan diri segera pergi. Dia tidak ingin mati konyol di tangan Daniel. Aku bertanya satu kali lagi, di mana Hanum? Tegas Daniel. Pak, aku rasa bukan mama pelakunya, tapi Lita, ucap Aditya membuat Daniel melepaskan cekikannya.
Lita, siapa dia, Dit? Lita perempuan yang menyukai Kupa. Dia berpikir aku dan Hanum memiliki hubungan khusus, jelas Aditya lagi. Ayo kita cari dia, Dit. Ajak Daniel dan Diangguki Aditya patuh. Kau jangan senang dulu, Susan. Jika kau terbukti dalam penculikan ini, aku tidak segan menghabisi nyawamu. Ancam Daniel membuat Susan menelan selaivanya ketakutan. Aditya dan Daniel meninggalkan Susan sendiri di kamar hotel. Pikiran Aditya juga kacau sudah melihat mamanya bercinta dengan lelaki lain. Hanum membuka kelopak matanya pelan ketika kesadarannya kembali. Dia mengerjap berkali-kali berusaha menetralkan penglihatannya. Hanum bingung dia berada di mana saat ini. Tubuhnya terasa sakit mungkin karena diseret tadi. Hanum duduk di lantai semen dengan menekukkan kakinya. Dia ketakutan saat ini. Hanum memperhatikan sekelilingnya sepertinya dia berada dalam sebuah ruangan yang sangat kotor. Apa yang terjadi dengan dirinya saat ini? Hanum mencoba bergerak tapi terhalang kaki dan tangannya diikat. Lepaskan aku, hei siapapun di luar sana, lepaskan aku, pekik Hanum. Hanum benar tidak tahu di mana keberadaannya saat ini. Yang pasti dia tahu kalau dia diculik, tapi siapa pelakunya? Rasanya perempuan cantik ini tidak memiliki musuh. Apakah Susan yang melakukannya karena mengetahui Hanum istri siri Daniel? Hanum mencoba beringsut ke arah pintu dan menyandarkan tubuhnya. Berharap mendapatkan petunjuk tapi sialnya tidak ada yang bisa dia peroleh. Terdengar seseorang membuka pintu membuat Hanum merasa ada celah untuknya. Kau sudah sadar, gadis manis? Siapa kau? Tanya Hanum menjauhkan tubuhnya ke belakang. Kau tidak perlu tahu siapa aku, yang jelas aku diminta untuk menemanimu di sini, ujarnya. Jangan macam aku bisa berteriak keras. Ancam Hanum membuat lelaki itu terkekeh geli. Teriak saja, teriak yang kencang, tidak akan ada orang yang mendengarkanmu. Bahkan tidak akan ada orang yang mengetahui kamu di sini. Lepaskan aku mohon lepaskan aku. Tidak mungkin aku melepaskan perempuan cantik dan seksi seperti kamu. Ujarnya berjongkok di depan Hanum dan mengusap wajah Hanum lembut. Hanum menjauhkan kepalanya tetapi lelaki itu menarik rambut Hanum keras hingga Hanum kesakitan. Berani sekali Jala. Sepertimu menolak sentuhanku. Lelaki itu menamparkan pipi Hanum hingga Hanum meringis kesakitan. Kau lihat tubuhmu ini sangat mulus dan seksi. Dari pertama aku diperlihatkan fotomu, aku langsung tertarik untuk menculikku. Karena ingin sekali aku mencicipi tubuhmu ini, tapi sayang sekali kau terlalu jual mahal. Brengsek, lepaskan aku, kau tidak tahu siapa suamiku, pekik Hanum. Hahaha, ternyata kau sudah bersuami, kau tidak perawan lagi, ujarnya tertawa terbahak-bahak. Tidak masalah sayang, aku terlanjur menyukaimu. Mulut kasarmu ini membuatku ingin segera bercinta denganmu, ujarnya mencengkeram pipi Hanum dan mencoba menciumnya. Tapi Hanum berontak sekuat tenaga mengalihkan ke kiri kanan untuk menolaknya. Hanum tak memiliki cara lain selain membenturkan keningnya pada lelaki itu. Hingga keduanya meringis kesakitan. Bahkan Hanum serasa ingin pingsan tapi dia mencoba untuk kuat. Sial, umpatnya lagi menamparkan pipi Hanum kuat hingga mengeluarkan darah di sudut bibirnya.
Laki itu menarik rambut Hanum lagi dengan kuat serasa ingin lepas dari kulit kepalanya. Hanum meludahi wajah lelaki itu membuat lelaki itu marah besar dan mendorong tubuh Hanum hingga terlentang. Dia menindih Hanum dan memaksa untuk mencumbunya, tapi Hanum tetap memberikan perlawanan sekuat tenaga. Dia tidak ingin membiarkan lelaki lain menyentuh tubuhnya selain sang suami. Dengan kaki yang terikat, Hanum menendang sekuat tenaga milik lelaki itu hingga dia terguling mengerang kesakitan. Hanum mencoba merayap keluar, tapi kakinya berhasil ditangkap oleh lelaki itu. Lagi Hanum mencoba melakukan perlawanan dengan menendang kakinya ke arah kepala lelaki itu hingga tangannya terlepas. Hanum merayap ke arah luar lalu pintu terbuka. Membuat Hanum kaget karena Lita dan Riko sedang berdiri. "Kau pikir bisa melarikan diri dariku?" ujar Lita dengan tertawa kecil. Hanum menggelengkan kepalanya pelan. Dia tak menyangka dua orang sahabat Aditya yang menculiknya saat ini. "Apa maumu?" tanya Hanum ketakutan saat Lita berjalan mendekatinya. "Mauku, kau mau tahu mauku?" tanya balik Lita lalu menamparkan pipi Hanum kuat. Membuat Hanum memejamkan matanya menahan rasa sakit, tapi dia tidak boleh lemah. Ada janin di dalam kandungannya yang harus tetap dia pertahankan. Nyeri di bagian wajah membuat Hanum serasa tidak bisa membuka matanya lagi. Beberapa tamparan keras dia dapatkan hari ini. "Seharusnya kau berpikir sebelum kau merebut milikku." "Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Aditya," jawab Hanum pelan. "Bohong, kau yang membuat Aditya menjauh dariku. Kau membuat Aditya frustasi dan terus memikirkan kamu," bentak Lita kesal. "Kau gila, aku dan Aditya ibu dan anak," bentak Hanum membuat Lita tertawa terbahak-bahak. "Lelucon apa yang sedang kau mainkan? Jelas aku melihat Aditya mencoba menciummu di mobil dan kini kau bilang kalian ibu dan anak." Pok, pok, pok. Tepukan tangan Lita sambil tertawa menggema di ruangan itu. "Kau tahu aku gila karena Aditya. Kau tahu berapa lama aku mengejar cinta Aditya. Hingga kau datang dan mengacaukannya," marah Lita sambil menarik rambut Hanum kuat. "Aku berkali-kali membujuknya untuk menyentuhku. Tapi karena kehadiran jala sepertimu, Aditya jadi berpaling padamu," ujar Lita dengan sorot mata penuh kebencian menatap Hanum yang sudah tak berdaya. Lita senang melihat musuhnya kini terkulai lemah, bahkan dia tidak sabar untuk menghabisi nyawa Hanum. "Aditya tidak akan mau dengan perempuan iblis sepertimu," ucap Hanum mencoba melawan. "Hahaha, benar katamu, aku memang perempuan iblis bahkan lebih dari itu. Kau tahu, aku bisa mencabut nyawa seseorang yaitu kamu," bisik Lita dengan nada menyeramkan. "Kau terlalu sombong Lita, berlagak seperti Tuhan yang bisa menentukan nyawa seseorang." Lita yang sudah kalap menyeret rambut Hanum di dalam ruangan itu hingga tubuh perempuan cantik itu mengikuti ke arah tarikan Lita. Hanum berteriak berusaha menahan rasa sakitnya ini. "Riko, cabut kuku perempuan ini satu persatu agar dia tahu nyawanya ada di tanganku." Perintah Lita dan diangguki Riko patuh. Saat Riko mengambil tang di dalam mobilnya dan ingin masuk kembali,
Tiba-tiba Aditya datang dan menerjang Riko hingga tersungkur membuat Lita mengalihkan pandangannya keluar. Lita segera berjalan keluar dan dia mendapati Aditya sedang berkelahi dengan Riko. Tubuh Lita mundur beberapa langkah. Dia hendak lari tapi pergerakannya ditangkap oleh anak buah Daniel. Sedangkan Daniel berlari ke arah dalam melihat sang istri yang tergeletak tak berdaya. Hanum, pekik Daniel memangku Hanum yang sudah pingsan. Dada Daniel seperti hendak meledak melihat kondisi sang istri saat ini. Tangan Daniel gemetar mengangkat tubuh Hanum. "Sayang bangun, Bunda," panggil Daniel dengan suara serak menahan tangis. "Bawa cepat Nyonya Hanum ke rumah sakit, Pak. Biar kami yang menyelesaikannya di sini," ujar salah satu anak buah Daniel. Ya, untuk saat ini dia harus menyelamatkan nyawa sang istri terlebih dahulu karena itu yang terpenting. Di sepanjang perjalanan Daniel berdoa agar Hanum baik-baik saja. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri jika Hanum dan calon anaknya terjadi apa-apa. "Bunda bangun Bun, ini Papa. Papa sudah datang Bun. Bertahan untuk anak kita Bun," ujar Daniel terus memanggil Hanum. Dan mengusap wajah sang istri yang sudah tak bergerak lagi. "Cepat Pak," perintah Daniel pada sang sopir. Dia sudah ketakutan melihat kondisi sang istri. Aditya dan Riko berkelahi hebat, tubuh Riko ambruk diserang oleh Aditya. Saat Aditya menghajar Riko, ternyata satu tangan Riko berhasil meraih tang yang diambilnya tadi. Lalu dengan sisa tenaga yang ada, Riko memukul kepala Aditya hingga mengeluarkan darah segar. Anak buah Daniel yang melihatnya segera membantu Aditya. Dia menendang tubuh Riko dan mengambil tang tersebut lalu mengamankan Riko. Sirine polisi berbunyi. Tadi salah satu anak buah Daniel sempat menghubungi polisi agar membantu mereka untuk menangkap penculik Hanum. Tapi karena melihat Riko yang keluar tadi, membuat Aditya geram dan segera berlari menghajar Riko. Roni dan Fanny yang mendapatkan kabar tentang penculikan Hanum segera ke rumah sakit. "Bagaimana Hanum Om?" tanya Fanny cemas. Di perjalanan menuju rumah sakit, Fanny melafalkan doa agar kondisi Hanum dan janinnya baik-baik saja. "Hanum pingsan, kondisinya sangat lemah," jawab Daniel pelan. "Dia sekarang sedang menunggu di luar ruang tindakan gawat darurat." Fanny menangis karena tahu kondisi sang sahabat yang sedang buruk. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kesakitan sang sahabatnya kini. Padahal mereka baru saja saling komunikasi dan kini Hanum terbaring lemah di berangkar rumah sakit. "Bagaimana ini bisa terjadi Nil?" tanya Roni. "Gue juga nggak tahu Ron. Tiba ponsel Hanum ada sama Aditya dan gue langsung ke kampus untuk cek CCTV, jelas Daniel. "Terus siapa yang menculik Hanum Om?" tanya Fanny penasaran. "Riko. Kak Riko teman Kak Adit?" tanya Fanny lagi tak percaya. "Ya, dia bersekongkol dengan Lita untuk menculik Hanum," kesal Daniel. "Lita," gumam Fanny menggelengkan kepala pelan. Benar gila perempuan itu, nekat sekali dia menculik Hanum. Di mana dia sekarang?" tanya Fanny geram. "Dia sudah diamankan oleh Aditya dan anak buah Om lainnya," jawab Daniel. "Sabar Nil, gue yakin Hanum perempuan kuat, tidak akan terjadi apa-apa padanya," ucap Roni menepuk pundak Daniel.
Ponsel Daniel berbunyi. Dia mendapatkan kabar kalau Aditya harus dilarikan ke rumah sakit juga karena benturan kuat di kepalanya. Tubuh Daniel benar lemah saat ini mendengar kabar sang anak. Belum lagi istrinya sekarang justru Aditya. Apa yang sedang terjadi pada hidupnya saat ini? Apakah ini karma karena dia berselingkuh? Jika iya, seharusnya Susan juga mendapatkan hal yang sama. Kenapa hanya dirinya saja yang harus menanggung ini semua? Bawa ke rumah sakit mulia agar aku bisa melihatnya. Istriku juga dirawat di sini, perintah Daniel. Daniel terlihat berpikir sambil memijat pelipisnya. Roni tidak berani bertanya lebih lanjut karena mengingat keadaan sang sahabat sedang kalut kini. Mereka bertiga hanya sibuk berpikir dengan alur masing-masing. Terlihat pintu ruangan di mana Hanum dibawa tadi terbuka. Daniel, Roni, dan Fanny segera berdiri. Daniel dengan cepat menghampiri sang dokter yang keluar dari pintu tersebut. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Daniel cepat. Dokter tersebut menghela nafas berat. Dari raut wajahnya terlihat kondisi Hanum yang serius. Kondisinya memburuk, pasien mengalami pendarahan dan belum sadarkan diri. Beliau kekurangan cairan yang cukup banyak dan di bagian kepalanya mengalami geger otak akibat tarikan yang cukup kuat. Jelas sang dokter membuat jantung Daniel serasa berhenti berdetak. "Dok, selamatkan istri saya, mohon Daniel." "Sabar Pak, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk pasien. Bantu doanya ya agar pasien bisa melewati masa kritisnya." Tangis Fanny meledak mendengarkan kabar buruk ini. Fanny yang selama ini menemani Hanum hingga mereka menemukan pasangan masing-masing tidak kuat melihat kesakitan sang sahabat. Roni memeluk tubuh sang istri. Dia tahu kalau Fanny juga ikut merasakan kesakitan sang sahabat karena mereka berjuang bersama. "Bagaimana dengan kondisi janinnya, Dok?" tanya Fanny bergetar. "Untuk sekarang masih bertahan, tapi jika kondisi pasien makin menurun, saya tidak bisa menjamin janinnya bisa selamat." Jelas sang dokter lagi membuat Daniel terdiam dan menyandarkan tubuhnya ke dinding. Roni melepaskan pelukannya dari Fanny dan mendekati Daniel. Mencoba menenangkan sang sahabat karena dia juga pernah berada di posisi saat ini. Bedanya Dian meninggal karena sakit sedangkan Hanum sekarat karena diculik. "Pak, bagaimana kelanjutan orang yang menculik Bu Hanum?" tanya anak buah Daniel. "Minta polisi siksa mereka." "Bagaimana mereka menyiksa istriku? Bayar berapapun polisi itu mau agar mereka merasakan kesakitan yang dirasakan istriku," ujar Daniel dan diangguki bawahannya. Roni pamit pada Daniel karena harus membawa Fanny pulang dan malam nanti akan datang kembali menemani Daniel. Sebenarnya Fanny enggan untuk pulang tapi kondisinya sedang hamil jadi tidak bisa untuk ikut menemani di rumah sakit. Daniel meremas rambutnya kasar. Dia merasa sangat bersalah karena teledor pada Hanum. "Maafkan aku sayang," gumamnya sambil mengusap wajahnya kasar. Bersambung.